Selamat datang di Ngasik, ngobrol asik bareng saya Sarul. Dan Rafli. Di video kali ini kita akan bahas tentang beberapa tempat horor yang ada di Indonesia. Oh, oke. Menurut lu sendiri, lu udah tahu nggak beberapa tempat horor yang di Indonesia? Mungkin beberapa hal yang tempat yang ikonik mungkin tahu ya? Tahu. Jelas tahu dong. Kalau di Surabaya itu mungkin ini Rumah Hantu Darmo. Oh ya, rumah hantu Darmo. Terus apart itu ya yang di daerah Kebun Sari itu. Oh ya, yang dari Kebun sama apa itu namanya museum Kesehatan itu. Iya, museum kesehatan. Ya itu kayaknya beberapa tempat horor di Indonesia gitu. Yang ada di Surabaya sih lebih tepatnya. Nah, sekarang kita akan bahas yang ada di Indonesia gitu. Full Indonesia. Ini dilansir dari CNN News, dari CNN Indonesia ya lebih tepatnya. Yes. Yang pertama itu Komplek Tua di Jakarta. Oke. Kota Tua ya, Komplek Kota Tua di Jakarta. Kawasan Kota Tua sendiri ini kayaknya apa ya? Tempatnya itu kalau aku lihat kayak di berita atau apa itu kayak tempat klasik gitu. Gedung-gedungnya masih awet kayak peninggalan zaman Belanda gitu ya. Oh, oke. Nah, di antaranya di tempat ini di kawasan Kota Tua ini ada beberapa tempat ikonik seperti Museum Fathahillah, Toko Merah, Kali Besar, hingga Pelabuhan Sunda Kelapa. Oke. Mungkin meskipun kawasannya ini udah ramai sekarang, tapi kayaknya kesan horornya itu tetap Masih terasa ya? masih terasa. Karena gimana ya? Mungkin ada background cerita dari tempat itu yang membuat tempat itu jadi kayak serem gitu. Mungkin kalau siang gini ya biasa aja kayak tempat normal aja. Tapi kalau malam mungkin beda ya. Iya, auranya kan sudah beda rasanya. Terus selain ini ada nih background ceritanya ini katanya di sini jadi tempat pembantaian etnis Tionghoa sebelumnya gitu. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah Lawang Sewu di Semarang. Ya kalau ini kayaknya udah lumayan terkenal sih. Soalnya ikonik banget di kota Semarang gitu. Lawang Sewu sendiri ini bisa dibilang angker karena bentuk gedungnya itu gimana ya? Itu masih zaman kolonial banget. Terus banyak pintu-pintu yang makanya disebut Lawang Sewu gitu. Karena pintunya banyak. Menurut sejarah, Lawang Sewu ini gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang pernah menjadi kantor pusat kereta api swasta milik Netherlands. Oh, Belanda. Iya, milik Belanda. Oke. Cerita mistis yang ada di Lawang Sewu ini kayaknya udah melekat banget bagi masyarakat di Indonesia, gak cuma di Semarang gitu. Sampai ada beberapa filmnya kalau nggak salah. Oh iya, ada filmnya itu kalau nggak salah. Misalnya sebelumnya di Lawang Sewu ini ada sebuah tempat penjara dan bunker yang memiliki lorong misterius gitu. Kayaknya Lawang Sewu ini pernah muncul di ini gak sih di acara yang TV itu yang uji nyali. Oh iya pernah kok. Yang katanya teman-temannya itu. Ya, gak masuk akal sih menurut gue. Tapi tetap serem, iya. Tetap serem karena lebih seremnya tuh biasanya ke ambience-nya sih, kayak suasananya itu gak enak banget gitu. Iya sih, kan ada rumor-rumor itu kalau tempat pembantaian juga, penyiksaan. Nah, gitu. Mungkin ya sejarahnya itu yang bikin tempat ini jadi kayak serem gitu. Iya sih. Yang kedua tuh adalah pemakaman Desa Trunyan di Bali. Kayaknya ini aku pernah dengar juga kali ini. Oke. Ini tempat wisata angker satu ini ada di Desa Trunyan, Kintamani, Bali. Desa ini merupakan sebuah komplek pemakaman dengan tradisi tidak mengubur jasad orang yang meninggal dunia. Jadi ya jasadnya kayak digeletain aja mungkin ya. Atau gimana kurang tahu. Cuma kayak gitu sih. Jasad yang tidak dikubur di pemakaman Desa Trunyan tersebut sebenarnya tetap diberi pelindung berupa rumah kayak kandang gitu. Oh iya sih, mencegah. Model penguburan ini dianggap tidak biasa dan banyak menarik wisatawan karena penasaran dan mengunjungi Desa Trunyan ini. Oke. Karena kayaknya ini jadi tempat wisata karena dari cara ngetrit jasadnya ini. Iya. Karena kan gimana ya? Kan biasanya orang dikubur atau diapa. Kalau di Bali mungkin diaben atau gimana? Dibakar gitu ya. Ya, tapi kalau ini mungkin ya kurang tahu iya ya. Sih, agak aneh, agak ekstrim juga agak sih. Ekstrim tapi mungkin justru itu daya tariknya gitu. Iya sih, daya tarik sendiri sih. Meskipun terkenal angker, pengunjung yang mendapat izin memasuki komplek pemakaman Desa Trunyan harus menjaga sikap, pasti kan. Iya sih. Karena dimanapun juga harus jaga sikap gitu. Iya, dimanapun apalagi di tempat kayak gini. Oke. Yang keempat ada
Fort Rotterdam di Makassar. Belanda sekali. Ya, kayaknya bangunan-bangunan yang disebutin tadi itu kebanyakan Belanda karena mungkin pada zaman Belanda itu kan pembangunannya cukup pesat ya, makanya Iya sih. meninggalkan banyak tempat-tempat yang kayak gitu, apa gedung-gedung bersejarah kayak gitu sih. Iya sih meningkat pesat, tapi kalau banyak yang tersisa kan ya sama Iya. gitu sih. Jadi horor. Iya. Fort Rotterdam sendiri merupakan sebuah benteng yang terkenal yang berlokasi di pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada masa kerajaan Goa Talo dan bagi warga lokal, Rotterdam sering disebut benteng penyua karena bentuknya menyerupai sebuah penyu sebagai lambang kerajaan di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Oke. Benteng ini kenapa memiliki apa ya? Memiliki bukan julukan kayak masuk di daftar tempat teranggar itu karena korban-korban yang tewas usai peperangan di Fort Rotterdam dipercaya membuat tempat ini menjadi angker. Mungkin karena perang itu akhirnya menimbulkan banyak korban dan akhirnya membuat tempat ini kayak jadi angker aja. Iya sih, jadi kesannya seram gitu ya. Ya mungkin tempat ini bersejarah tapi juga meninggalkan kayak kesan-kesan mistisnya juga. Yang kelima ada Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi. Oke. Nah, Taman Nasional Alas Purwo ini terletak di Banyuwangi, Jawa Timur dan memiliki beberapa deretan pantai, hutan mangrove sampai sebuah sebuah pura. Pantai-pantai yang bisa Anda kunjungi ketika ke Alas Purwo diantaranya adalah Pantai Teluk Biru, Pelengkung, Ngagelan, Cungur sampai Tringgulasi. Selain menawarkan panorama alam yang asri di Taman Nasional Alas Purwo ini dan terdapat berbagai keanekaragaman hewan. Namun kawasan ini juga dipercaya tempat berkumpulnya makhluk astral. Ya mungkin karena hutan ya. Oh iya sih. Dan nggak semuanya terjamah manusia gitu. Jadi ada beberapa tempat yang kayak belum ada manusianya gitu. Belum terjamah. Iya sih, kan ada kabarnya itu kalau setan itu kan suka tempat yang sepi, yang nggak ditempati manusia juga. Yang tertinggal, pedalaman. Dan kayaknya Alas Purwo ini cukup terkenal nggak sih? Iya sih, apa itu banyak di daerah Jawa Timur. Iya sih, Jawa Timur kan ini, Banyuwangi kan. Banyuwangi, cukup terkenal cerita-ceritanya gitu. Iya sih. Entah ada yang mogok terus atau gimana, kendaraannya gimana. Oh iya, mungkin ada yang kenapa-napa di jalan atau dan gimana. juga mungkin di sini karena banyak kecelakaan atau apa mungkin ya. Iya di sih. Taman Nasional Alas Purwo ini. Oke, lanjut. Yang keenam ada Gunung Kawi di Malang. Oh, deket dong. Iya, deket sih. Gunung Kawi ini terletak di Malang, Jawa Timur. Populer sebagai gunung pesugihan karena berkaitan dengan makam-makam tokoh masyarakat yang ada di atas pegunungan tersebut. Ya mungkin ini yang menyebabkan serem ya. Iya sih. Karena di tempat sebagai tempat pesugihan atau apapun itu. Meski mempunyai landscape alam yang indah, dari atas ketinggian sudah menjadi rahasia umum kalau tujuan pendaki ke Gunung Kawi sering dikaitkan dengan ritual-ritual khusus. Mitosnya banyak orang rela mendaki Gunung Kawi untuk menguji yang dengan maksud untuk meminta sebuah kekayaan secara instan. Wow, oke. Bahkan dipercaya di Gunung Kawi ini banyak terdapat petilasan kuno yang tertinggal gitu. Tanya itu hal-hal mistis kerap terjadi apabila ada orang yang melakukan pendakian. Kayaknya banyak yang cerita-cerita pendaki. Oh, gitu, yang tiba-tiba hilang ke pasar. Mungkin kenapa di gunung juga termasuk tempat yang lumayan serem lah. Iya, lumayan banyak. Mungkin kalau orang menikmati alamnya juga bisa, tapi juga ada beberapa orang yang kayak mencari ya kayak gini, mencari pesugihan atau ilmu kayak gitu-gitu. Iya sih. Menurutku kalau ke gunung ya menikmati alamnya aja. Iya, apalagi kalau minta kayak gitu. Ya, tapi ya masing-masing orang sih. Iya sih. Oke, yang terakhir itu yang ketujuh ada Grand Ina Samudra Beach, Sukabumi. Grand Ina Samudra Beach ini adalah penginapan di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi. Yang berdiri sejak tahun 1962. Ini lumayan lama sih. Bangunan hotel ini tepat menghadap ke laut selatan. Wow. Ya. Dan hotel ini juga masih termasuk kawasan wisata Geopark Ciletuh. Dan selain bersejarah, tempatnya juga terkenal dengan kisah misteri Ratu Pantai Selatan. Oh, yang Nyi Roro Kidul. Ya.
Kabarnya kamar nomor 308 di Hotel Grand Inna merupakan area privasi bagi Nyi Roro Kidul dan hanya boleh dimasuki oleh tamu tertentu. Hah? Ya nggak tahu, tapi mungkin ya gimana ya? Bener, Nyi Roro Kidul itu kan antara ada dan tiada. Kalaupun ada, ngapain? Apa yang namanya sih? Kayak Ya, nggak ngecek tahu. out kamar. Mau ngapain, bro? Nggak tahu sih. Astaga, yuk lanjut yuk. Aduh. Meski Samudra Besi ini dikenal sebagai tempat angker, lokasinya tetap kerap ramai dikunjungi ya. Mungkin karena view-nya yang bagus sih. Iya sih. View-nya terus kayak fasilitas hotelnya mungkin juga bagus. Makanya masih banyak orang buat nginep. Atau mungkin yang pengen tahu aja. Iya sih. Yang Kalau pengen tahu gue di sini itu nginep. ngeliatnya ini kayak pemandangannya aja sih, lebih Bagus. menarik gitu sih. Tempatnya juga asik menurut. Iya sih asik. Di mengesampingkan kesan horornya ya. Iya. Tempatnya Bagus menurutku sih. bagus. Jadi cuma 7 itu yang bisa kita kasih tahu di video ini. Ya. Mungkin kalau kalian tahu atau Ada di daerah cerita kalian sendiri. ada tempat horor lagi bisa Yes. komen aja, tulis di komen. Dan mungkin kalian pernah pengalaman ke beberapa ke tempat horor ini. Mungkin Ya. ada yang pernah ke sana. Komen aja nanti Komen di aja. bawah. Sekian, terima kasih di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya lagi. Bye bye. Bye bye.